Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini kita mulai pelajaran kita, yaitu bab 1 tentang Asmaul Husna. Tentunya kalian ketika di sekolah dasar sudah belajar tentang Asmaul Husna. Pada kesempatan hari ini ada yang harus Ibu jelaskan, yaitu tentang Asmaul Husna, yaitu apa? Yang pertama tentang pengertian iman kepada Allah, lalu arti Asmaul Husna, lalu Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini, pada kesempatan hari ini, yaitu ada 4, ada Al-Alim, ada Al-Khabir, ada As-Sami, ada Al-Bashir. Lalu kalian setelah itu dapat membaca, terus memahami, lalu kalian dapat berperilaku. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kamu mempelajari 4 Asmaul Husna ini, kamu dapat berperilaku yang baik, dapat meneladani dari keempat Asmaul Husna ini. Lalu kalian pun dapat hafal Asmaul Husna. Kita lihat pengertian iman, ya. Pengertian iman. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman menurut istilah adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Iman itu meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kalau Allah itu Maha Esa, Maha Satu, tapi Allah gaib, tidak bisa kita melihatnya. Kita bisa melihat Allah nanti ketika kita masuk surga. Oke, nah tapi walaupun seperti itu kita yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Yakinnya. Kalau dunia dan beserta isinya ini adalah yang menciptakan Allah. Apa tanda-tandanya? Kita lihat kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan mengatur semua makhluknya. Coba kamu lihat, coba kamu renungkan sejenak. Kamu lihat ketika siang ada matahari. Siapa yang bisa menggantung matahari? Lalu ketika malam ada bulan, ada bintang. Kalian bisa lihat siapa yang menggantung bintang-bintang kayak seperti itu banyaknya di langit. Adakah manusia yang bisa? Tentu tidak. Ada nggak manusia yang bisa menggantung matahari tanpa dia menempel antara langit? Dia berada di antara langit dan bumi. Tidak ada yang sanggup. Jangankan untuk menempel, menggantung dengan tali atau dengan rantai atau dengan apapun. Untuk mendekati matahari saja tidak akan mungkin. Ya nak ya. Jadi bagaimana kamu yakin kepada Allah kalau Allah itu ada? Kita lihat saja. Kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua ini. Berarti adanya alam semesta ini merupakan bukti kalau semua ini adalah Allah yang ciptakan. Lalu kita lanjut pengertian Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna menurut bahasa artinya nama-nama yang baik, ya, nama-nama yang baik.
Menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah. Sebagai bukti maka maha sempurnaan Allah. Ada berapa jumlahnya? Ada 99. Lalu kita akan lihat penjelasan Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna ada 99, banyak ya nak ya. Kita pada kesempatan hari ini mempelajari Asmaul Husna hanya 4, yaitu tentang Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, Allah memiliki ilmu. Kita lihat Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui atau memiliki ilmu. Dengan pengetahuan yang tiada terbatas, ya, tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana ketika Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia, Allah ajarkan, Allah kenalkan bagaimana caranya. Nama ini namanya tumbuhan, ini namanya tanah. Awalnya tidak tahu. Nabi Adam diusir sama Allah, diturunkan sama Allah ke muka bumi. Yang tadinya tinggal di surga, Nabi Adam dipindahkan ke dunia. Surga begitu enak, minta apa saja langsung dikabulkan, langsung ada, tanpa harus bersusah payah bekerja keras. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Adam turun ke dunia, betapa susahnya untuk makan. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menuntun Nabi Adam agar dia bisa makan. Bagaimana caranya? Ya Allah, dengan sebutir gandum. Ya, Allah memberikan sebutir gandum kepada Nabi Adam. Pertama dikiranya Nabi Adam ya tinggal makan aja, tapi salah. Kata malaikat, tidak. Kamu tanam dulu. Biji gandum itu ditanam. Bayangin orang udah lapar, tapi nggak bisa langsung makan, suruh nanam. Nunggu 3 bulan. Itu pun cara bertanamnya harus disiram air segala macam. Nunggu 3 bulan tumbuh. Ketika sudah tumbuh, langsung sama Nabi Adam saking laparnya mau dimakan, itu nggak boleh. Sabar. Lalu disuruh apa? Dipetik. Lalu dipetik. Sesudah dipetik, dicuci, dibersihkan. Udah mau dimakan, kata malaikat Jibril, tidak boleh. Harus dimasak dulu. Kamu bayangkan proses demi proses yang dilalui oleh Nabi Adam. Disitulah ilmu Allah yang diberikan kepada hambanya, yaitu Nabi Adam, pengetahuannya. Ya, jadi manusia pengetahuannya itu sangat terbatas, tapi pengetahuan Allah tidak terbatas. Pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah. Kita tahu karena bersumbernya adalah dari Allah. Oke, yang kedua yaitu Al-Khabir, Maha Teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dikandung dalam hati dan pikiran. Untuk meneladani nama Allah Al-Khabir ini dengan berbaik sangka dengan sesama, ya. Teliti, berbaik sangka dengan sesama. Oke, selanjutnya Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar segala sesuatu yang ada, sekalipun suaranya pelan, walaupun dalam hati. Kita saja kadang-kadang sama teman berbisik, teman masih nggak kedengeran. Hah? Apaan? Pasti seperti itu. Tapi
Berbeda dengan Allah, pendengarannya tidak sama dengan pendengaran manusia. Suara hewan pun yang ada paling dasar di bumi Allah tahu. Suara manusia yang ada di dalam bisikan hatinya Allah pasti tahu. Sedangkan kita tidak pernah tahu apa isi hati manusia. Allah mendengar tanpa perantara daun telinga, baik yang didengarnya itu bunyi, warna maupun benda. Jadi berbeda ya pendengaran Allah dengan manusia. Allah tidak sama dengan makhluknya. Lalu yang keempat adalah Al-Bashir. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di dalam alam ini, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang ada di lahir yang kelihatan maupun yang ada di batin kalian yang tidak terlihat. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Baik anak-anak, tadi sudah bahas tentang 4 Asmaul Husna, Allah Al-Alim, Allah As-Sami, Allah Al-Khabir, Allah Al-Bashir. Lalu, apa sih hikmahnya kita beriman kepada Allah? Yang pertama, lahirnya potensi tauhid. Artinya lahirnya keimanan kita, keyakinan kita bahwa Allah itu cuma satu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kita ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua, hikmah beriman kepada Allah adalah melahirkan sikap baik sangka, tabah, sabar, tawakal. Ya, melahirkan sikap baik sangka kepada Allah. Maksudnya apa baik sangka sama Allah? Kita mengalami kekecewaan, kita mengalami kesedihan, jangan berburuk sangka sama Allah. Kadang-kadang manusia menginginkan sesuai dengan apa ekspektasinya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi ketahuilah apa yang dia inginkan belum tentu itu baik buat manusia itu sendiri di mata Allah. Mungkin contoh seperti ini. Kamu misalnya suatu saat udah besar, kamu menginginkan kerja jadi pegawai bank. Tapi keinginan kamu itu tidak tercapai, ya. Malah kamu bekerja lain mungkin sebagai apa ya? Mungkin sebagai pengusaha di bidang kuliner. Padahal cita-cita kamu dari dulu seperti itu. Kamu jangan berpikir Allah tidak baik sama aku, Allah kejam, salah. Justru itu bentuk kasih sayang sama kamu, kasih sayang Allah kepada kamu, kepada kalian. Kenapa? Mungkin jika kamu kerja di bank, ada keburukan-keburukan di dalamnya. Mungkin kamu akan terjerumus dalam riba. Atau mungkin juga bank yang kamu inginkan, karena itu tidak baik sama kamu, 5 tahun kemudian bank itu bangkrut, likuidasi. Bisa jadi, ya nak ya. Jadi jangan berbaik sangka sama Allah. Misalnya kamu jangan berburuk sangka sama Allah. Misalnya lagi contoh kamu pengen pergi kumpul sama teman kamu hari ini. Sore, kamu udah senang siang cuaca cerah. Tiba-tiba menjelang sore, hujan. Pasti ya, namanya kodratnya manusia, segala sesuatu hal yang tidak tercapai di dalam hatinya pasti kecewa, langsung marah. Tapi kamu tidak boleh berburuk sangka sama Allah. Mungkin seandainya kamu pergi, tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di jalan. Entah kamu kecelakaan, entah kamu tiba-tiba temennya nggak jadi datang,
kamu sendiri diam saja, mungkin temannya berhalangan. Tidak lama kemudian beneran, tiba-tiba temennya udah menjelang sore, maaf ya saya tidak jadi datang karena ada urusan mendadak, urusan keluarga, mungkin keluarganya dia meninggal sehingga tidak bisa terjadi berkumpul lagi. Jadi apapun ya keinginan kita, jika tidak tercapai, belum tercapai, jangan berburuk sangka terhadap Allah. Justru melahirkan sikap baik sangka kepada Allah. Nah, bagaimana jika tidak sesuai dengan keinginan kita? Kan pasti kita kecewa ya, pasti kita marah, kesel, karena nggak sesuai. Maka kita harus tabah dan tawakal, sabar, tidak marah, dan bertawakal. Artinya apa? Menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Oke, yang ketiga, terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Kalau kamu yakin beriman sama Allah, kamu pasti terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan, artinya mempersekutukan Allah. Kenapa bisa seperti ini, Nak? Oke, tadi kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, artinya Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Apa sih yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang Al-Alim ini? Allah Maha Mengetahui. Yang bisa kamu teladani dalam kehidupan sehari-hari, Allah Maha Mengetahui, berarti Al-Alim ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Apa yang bisa kamu teladani, yang harus kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kamu rajin masuk sekolah, kamu rajin mengikuti PJJ walaupun secara online, kamu rajin menuntut ilmu, kamu rajin membaca Al-Quran, membaca artinya lalu mengamalkan. Lalu jika kamu bisa mampu menguasai ilmu itu, lalu kamu mau berbagi, sharing dengan teman-temannya. Ya, itu contoh dari kita mengimani, ya, meneladani dalam kehidupan sehari-hari perilaku Al-Alim. Oke, sekarang bagaimana cara meneladani perilaku Al-Khabir? Ya, perilaku Al-Khabir, Allah Maha Teliti. Berarti kita dalam hidup ini harus teliti, jangan terburu-buru, karena terburu-buru itu perbuatan setan. Contohnya, dalam menghidupi kehidupan sehari-hari, Allah Maha Teliti. Kamu sebelum belajar besok PJJ, kamu harus mempersiapkan dulu. Apa yang harus disiapkan? HP-nya tidak dalam keadaan lowbat. Berarti dari semalam itu HP harus dicas. Ketika pagi sudah full. Yang kedua, kamu periksa, kamu teliti kira-kira paketan kamu itu cukup atau tidak. Ketika sudah sore, kamu bisa lihat, wah paketanku udah mulai habis. Kamu siap-siap beli kartu paketan. Itu namanya teliti. Misalnya lagi, sekolah tatap muka. Apa yang harus kamu lakukan? Jika besok mau masuk sekolah, mau datang ke sekolah, ya kamu mempersiapkan buku pelajaran. Jangan sampai PR-nya ketinggalan, buku paketnya ketinggalan. Ya, itu pengamalan, penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita beriman kepada Allah Al-Khabir. Ketika lagi ulangan, waktunya masih banyak, kamu terburu-buru, buru-buru selesai, artinya kamu tidak teliti. Kalau kamu teliti, apa yang harus kamu lakukan? Kamu periksa lagi, namanya, kelasnya salah apa tidak, jawabannya diperiksa lagi, ada yang udah dijawab atau belum, kira-kira jawaban ini betul atau salah. Ya, itu contoh penerapan kehidupan sehari-hari beriman kepada Al-Khabir, Allah Maha Teliti. Lalu As-Sami, Allah Maha Mendengar. Bagaimana penerapan kehidupan sehari-hari kita?
Kalau kita beriman kepada Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar, yaitu kita berbicara yang baik-baik, tidak berbicara yang kotor. Kenapa? Karena kan Allah mendengar, akan dicatat oleh malaikat kiri kanan. Terus apa lagi? Berkata yang baik-baik, tidak berkata kotor. Terus berdoa tidak teriak-teriak. Berdoa diucapkan dengan khusyuk. Karena Allah Maha Mendengar, Allah tidak tuli. Oke, masih banyak lagi contoh Asmaul Husna As-Sami. Silakan kamu bisa cari contoh sendiri. Lalu Al-Bashir, Allah Maha Melihat. Tadi kalau yang Al-Alim hampir sama ya. Al-Alim dengan Al-Basir hampir sama maknanya, tapi berbeda. Kalau Al-Alim itu Allah Maha Mengetahui, tapi berhubungan dengan ilmu pengetahuan, berhubungan dengan ilmu. Tapi Al-Basir ini berhubungan dengan tingkah laku manusia. Jadi apa yang dapat kita imani? Bagaimana penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari setelah kita tahu kalau Allah itu Maha Melihat? Tentu kita akan menjauhi perbuatan dosa, akan rajin beramal soleh, akan rajin sedekah, akan rajin sholat. Kalau ulangan tidak mencontek, ya enggak? Walaupun ibu guru, bapak guru tidak melihat kamu ulangan di rumah secara online, tapi percayalah ada yang melihat. Siapa yang melihat? Yaitu Allah. Karena Allah Al-Bashir, Allah Maha Melihat. Baik anak-anakku, sampai di sini penjelasan Ibu, yaitu tentang Asmaul Husna. Jika ada kekurangannya, Ibu mohon maaf. Kita lanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.